Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semua. wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar pada malam hari ini ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Badrus Taufil Muhtadin. Saya yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini sebagai moderator. Biasanya saya dikenal sebagai digital marketer dan dalam webinar ini juga saya dikenal sebagai GV Manager dari FB Pro gitu ya. Nah, saya tidak sendiri, saya ditemani narasumber kita yang tentunya tidak kalah keren. Beliau adalah Mas Panji ya, Mas Panji Rian Wibi. Beliau seorang developer sekaligus internet marketer expert gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan Putus. membahas bagaimana sih caranya atau strategi Suaranya mendapatkan putus. duit dengan mudah hanya dengan memanfaatkan platform Facebook ya. Dan itu pun kita menggunakan cara organik atau biasanya dikenal dengan cara-cara gratisan gitu. Nah, mungkin dari teman-teman di sini sudah pada nggak sabar ingin tahu bagaimana strateginya mendapatkan duit dengan mudah dengan menggunakan Facebook yang akan disampaikan oleh Mas Panji. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Panji untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Mas Badrus atas waktunya dan kesempatannya malam ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam warahmatullahi ya buat teman-teman semua. Ya, di sini kita sama-sama belajar aja ya. Maksudnya saya sendiri juga sebagai praktisi ya, bukan expert juga tapi praktisi sebagai internet marketer yang sudah mempelajari cara-cara organik maupun ads ya untuk memasarkan sebuah sebuah produk yang kita punya ataupun produk orang lain. Nah, di sini saya udah membuatkan sebuah kayak mind map ya, Mas Badrus bisa ditampilkan nggak dari sisi saya? Bisa Mas, bisa. Sudah saya jadikan co-host. Ya, halo, Ya, bisa Mas. Sudah saya bisa. jadikan co-host. Ya, sudah. Oh ya, sebentar, saya share screen dulu ya. Bentar ya, saya show all window. Oke, kelihatan nggak Mas Badrus sekarang? Oke, terlihat. Iya, ya teman-teman di sini ada sebuah kita buat bahas simpel ya, sesimpel mungkin menghasilkan dari Facebook organik atau sosial media ya, sosmed. Di saat ini kita fokusnya ke Facebook dulu, walaupun tidak mungkin diterapkan juga di Instagram juga sama ya prinsipnya. Oke, jadi dari sini kita lihat map menghasilkan dari Facebook organik. Nah, kita mendapatkan income atau penghasilan lah, entah itu penghasilan tambahan ataupun ada juga banyak yang sudah serius ya di dunia ini gitu dari mana dari jasa kita bisa menjual jasa. Jasa itu pun juga bisa dari jasa sendiri maupun jasa orang lain ya. Kemudian dari produk fisik, misalnya punya produk fisik itu yang berupa fisik ya, bisa dilihat, bisa disentuh, alat-alat buku ataupun alat-alat lainnya. Nah, itu pun juga kita bisa menjualkan produk sendiri maupun produk orang lain ya dengan sistem reseller ataupun lainnya. Nah, ya, kemudian yang ketiga adalah menjual produk digital. Produk digital ini juga sama ya, produk sendiri dan produk orang lain. Produk digital itu bisa berupa apa? Software, berupa tools, berupa aplikasi web based, kemudian berupa template, ya banyak macamnya. Nah, kalau di Facebook ini sangat luas ya marketnya ya sebenarnya. Kemudian gimana sih caranya untuk kita bisa bermain Facebook secara organik? Ya, jadi kita nggak ngomongin ads ya, kita cara-cara organik atau gratisan ya kan. Tentunya
semuanya ada caranya. Semuanya nggak semerta-merta dengan kita posting jualan terus gitu, post-post jualan tanpa memperhatikan banyak faktor lainnya, itu tentu tidak menghasilkan ya. Jadi saya bagi menjadi beberapa nih, seperti post status, groups, friends, teman, kemudian profile FB dan query FB. Oke, kita mulai dari sebelumnya adalah dari profile FB dulu ya. Jadi profile FB, profile Facebook kita nih, kita ingin dikenal sebagai apa? Makanya ini ada branding, kemudian dan foto. Perbaiki foto profile kita, kemudian branding. Di situ kan bisa ada deskripsinya tuh. Kita ingin dikenal sebagai apa? Ditulis di situ. Kemudian dilengkapi semua data sebaik mungkin, sehingga ketika nanti kita melakukan add friends ke teman, maka teman orang lain itu pun juga akan percaya gitu. Oh, ini orang beneran gitu, bukan akun fake atau akun cloningan dan lain-lain ya. Jadi mereka menerima gitu. Tentunya dengan selain profile FB dengan yang jelas ya, profile diri kita yang jelas, kita juga harus mengisi timeline kita tuh dengan post status yang dengan sebuah konten ya, konten interaksi relationship dengan konten yang baik ya. Konten-konten yang baik yang related dengan kita nantinya, bisnis kita nantinya gitu. Jadi tapi bukan berarti tentang bisnis terus, enggak. Tapi post statusnya itu bisa wajar ya, bisa kita share foto atau share kegiatan kita bersama keluarga atau dengan teman, atau kita lagi olahraga, kemudian kita ya pokoknya normal lah post status. Tapi itu konten-kontennya mesti konten-konten yang positif ya. Jadi bukan yang negatif. Oke, kemudian kita karena tujuannya adalah untuk membangun relationship dan interaksi ya. Interaksi ini dengan audiens kita di Facebook gitu. Jadi kalau post udah bagus, maksudnya isi timeline kita sudah jelas, sudah bagus, kemudian profile FB kita juga jelas, maka saat kita melakukan add friends tertarget, ini makanya kenapa saya tulis ini maximize dan tertarget, nanti orang itu akan mau gitu, akan accept kita, karena mereka akan mengecek nih siapa. Kadang ini gitu, nggak selalu diterima. Oke, jadi maximize and targeted ini maksudnya adalah sesuai teman yang tertarget, yang sesuai bidang kita. Misalkan kita ya, berprofesi sebagai apa nih? Misalkan kita menjual di teknik, ya berarti nanti teman-temannya tuh yang teknik. Kemudian kalau kita menjual misalnya makanan kucing misalnya, ya jadi kita teman-teman yang menyukai hewan peliharaan gitu, atau khususnya lagi nanti lebih tertarget lagi, lebih tersegmentasi lagi di kucing ya, hewan peliharaannya kucing. Itu contohnya. Jadi segmented ini jadi mensegmentasikan teman-teman lebih dalam lagi. Jadi dari list teman kita 5.000 itu kita bisa membuat segmentasi lagi gitu. Segmentasi misalnya dari sebuah post kita mana yang rame tentang sesuatu, membahas tentang sesuatu. Nah, berarti orang-orang yang berinteraksi di situ di postingan tersebut, maka itu bisa kita kelompokkan segmented di Facebook. Nah, mungkin teman-teman belum pada ngeh ya untuk yang cara mengsegmentasikan ini. Ini saya tunjukkan di sini di Facebook. Coba Facebook saya kelihatan nggak, Mas Badrus? Oke, terlihat, Mas. Lihat ya. Terlihat. Oke, ini contohnya ya. Jadi di sini nih ada see more, kita klik see more. Kemudian di sini ada bagian friend nih kalau nggak salah. Bentar, mana ya? Friend. Nah, ini dia friend list. Friend list ini. Nah, ini saya contoh aja interest FB organik, kemudian teman IM yang punya problem, cari situs scrap friend list FB. Jadi sini kita bisa mengelompokkan lagi teman, kita buat listnya. Misalkan tadi ya suka makanan kucing. Jadi misalnya orang yang suka melihara hewan, apalagi hewan kucing misalnya. Misalnya kita jual makanan kucing ya, misal ini contoh aja ya.
Jadi apapun itu bisnis teman-teman bisa diaplikasikan seperti ini. Nah, ini sudah kita buat listnya, kemudian kita add friends di sini. Add friends. Nah, di sini. Nah, list-list ini kita bisa memilih gitu. Misalnya kita udah menentukan tadi, udah kita scrap. Nah, kalau pakai FB Pro, jadi kita bisa scrap dulu orang-orang yang berinteraksi di postingan tertentu, misalnya yang suka bahas tentang kucing, maka kita akan scrap dan otomatis di sini akan ditambahkan. Seret, ditambahkan. Nah, nanti saat kita mempost sesuatu, misalkan kita post tentang makanan kucing, ya, misalnya di sini ya, makanan kucing, ini di sini kita bisa select audience. Ya, select audience-nya apa? Ya ini kita pilih yang tadi penyuka makanan kucing gitu misalnya. Ada di sini nanti muncul gitu. Jadi nanti dia akan status ini akan Facebook akan mengarahkan akan lebih apa ya, memprioritaskan algoritmanya ke list teman kita tadi yang sudah kita tentukan tadi. Jadi nanti akan lebih nongol di timeline mereka. Itu. Jadi nggak ditampilkan ke semua orang ya, ke semua list. Misalnya kita punya 5.000 teman, maka tentu nggak bisa kan, tenggelam kan, karena postingan kita pasti akan tenggelam. Nah, kayak gitu. Itu contohnya untuk segmented tadi ya, segmented friends di sini. Jadi di Facebook kita juga bisa melakukan itu, tapi yang paling penting adalah kita harus ini juga, harus menambahkan teman, maksimum kan 5.000 ya kalau satu akun Facebook. 5.000 itu, bayangkan seandainya 5.000 teman itu teman-teman yang tertarget semua. Wah, mantap kan? Iya, jadi yang tertarget sesuai dengan needs atau jenis bisnis kawan-kawan gitu, tentang apa. Nah, itu. Untuk menambahkannya itu ya tadi caranya mencari postingan-postingan yang sejenis yang berhubungan gitu. Dari friends ya, dari friends kalau udah maximize dan targeted, kemudian segmented. Lalu kita juga bisa mencari dari grup. Nah, ini grup. Jadi grup-grup Facebook itu juga banyak ya ininya apa namanya, misalkan tadi misalnya coba kalau kita search di grup di sini, kita search saja misalkan makanan kucing. Makanan kucing, lalu kita sort lagi di sini di bagian grup. Nah, ini ya, bagian grup. Di sini kita cari aja nih yang membernya banyak nih. Gitu. Kita join ke dalamnya. Ya, join gitu. Terus kita lihat apa namanya? Kita lihat interaksinya. Mana yang ramai, discussion. Biasanya di discussion kayak gitu. Mana yang sejenis ya, yang berhubungan tentunya. Yang ini makanan area Jakarta bukan ya. Oke, pokoknya ini ya, jual beli makanan kucing Jakarta Pusat. Nah, ini misalnya discussion. Nah, ini cari yang interaksi, kebetulan di sini interaksinya dikit ya. Kita cari di situ. Terus misalnya juga query, ini dari grup ya, dari grup. Dari grup di sini juga ada membernya, ada people-nya, kita juga bisa add dari sini. Ya. Oke. Terus kalau kita memanfaatkan query Facebook itu misalnya seperti ini. Cari makanan kucing. Lalu kita bisa ke post, ke bagian post di sini. Nah, di bagian post ini. Nah, ini kan juga ada nih yang lumayan ya. 88 komen tuh seperti ini. Ya, di sini. Nah, dari sini udah kebayang belum teman-teman ya cara mencarinya? Semoga udah ya. Jadi memanfaatkan query Facebook di sini. Kadang-kadang juga ada nih, misalnya misalnya ada teman, ada kawan yang menjual jasa membuat website misalnya. Jasa membuat website. Ini juga ada yang nyari, biasanya di grup-grup WordPress itu ada yang nyari, apakah ada teman yang membuka jasa membuat website. Nah, kita bisa teman-teman promosi di situ. Gitu. Selalu perhatikan roles dari grupnya dan interaksinya. Situ. Itu tentang query Facebook ya. Tentang query Facebook. Memanfaatkan query Facebook, temukan circle-nya. Nah, jadi teman-teman masuk ke circle-nya, ke lingkaran itu, masuk grupnya, grup-grup yang sejenis. Nah, bayangkan kalau misalnya ada
50 grup, udah masukin aja grupnya ke situ, kemudian join dan perhatiin, tapi perhatikan apakah boleh berpromosi di sana atau tidak. Karena kan ada grup-grup yang memang tidak membolehkan kita berpromosi, ada juga yang membolehkan. Nah, yang membolehkan ini kita bisa manfaatkan dengan blast post promosi kita. Oke, gitu. Itu dari grup ya. Kemudian dari post status, ingat jadi kita juga disarankan ya kalau saat mempost status itu tidak melulu tentang jualan karena Facebook ini kan sosial media. Sosial media tuh orang buka Facebook untuk mencari informasi, untuk mencari apa. Nah, jadi nggak selalu untuk membeli. Jadi kita mesti selingi gitu. Jangan jualan terus maka orang akan nggak suka gitu. Jadi kasih informasi yang bermanfaat, yang related dengan bisnis teman-teman. Kemudian teman-teman bisa membagikan share pengalaman ataupun keahlian kepada teman-teman pada teman-teman Facebook. Baru nantinya di beberapa status, misalnya kalau Kang Dewa bilang tuh ada status 5 dari 5 status 2 jualan, 3 informasi kayak gitu. Itu kayak gitu juga bisa dimanfaatkan ya untuk menghasilkan dari Facebook organik. Oke, ini sebagai contoh aja yang dari menjual produk orang lain saja itu juga bisa. Ini kelihatan nggak? Saya udah share belum ya? Kelihatan nggak Mas email saya? Kelihatan, kelihatan. Mas Badrus, kelihatan Ya, ya? kelihatan, Mas. Ya kayak gini nih. Ini saya menjual hosting. Hosting punya orang, ya punya orang lain bukan punya saya. Lihat di sini ada komisi selamat panjenengan menjalankan komisi, komisi. Nah itu ini baru dari satu produk saja, belum yang produk lainnya misalnya gitu. Oke, misalkan ini komisi sejoli. Saya punya beberapa email juga karena, nah ini komisi sejoli, ya. Tuh. Oke, ini dari organik ini. Ini saya tidak mengiklan. Ini contoh menghasilkan dari organik, menjualkan produk orang lain. Oke, itu ya tadi ya. Produk sendiri pun juga ada. Saya membuat website atau membership-nya. Jadi kita tetap membutuhkan memiliki keahlian ya. Keahlian apa? Keahlian membuat landing page, membuat website, kemudian bisa ditambah dengan blog. Nah, oke. Nah, seperti itu. Oh, sebentar Mas, saya baterainya udah habis. Sebentar. Ya. Ya, tadi sudah sampai jasa, produk fisik, produk digital. Nah, sampai sini gimana nih, teman-teman? Ada yang ingin ini nggak didiskusikan nih dari cara-cara ini? Nah, oke, teman-teman silakan. Jika mungkin ada yang ingin dipertanyakan nih, mumpung ada Mas Panji di sini. Kita diskusi aja pada malam hari ini biar sama-sama enak gitu ya. Kita temukan, pecahkan masalahnya lalu temukan solusinya gitu. Ya, betul. Silakan ada Mas Ahmad, silakan Mas Ahmad. Halo. Apa kedengeran suara? Halo. Ya. Ya, kedengeran. Oh ya. Jadi Mas, kalau saya jualannya meja, kursi, terusnya tempat tidur, ini khususnya anak-anak, itu nyari pertemanannya yang segmen itu bagaimana Mas ya? Terusnya grup apa yang cocok untuk produk saya tersebut gitu? Furnitur ya Mas ya? Ya, untuk itu khususnya meja, kursi, tempat tidur anak-anak. Jadi mejanya memang meja yang warna-warni, tempat tidurnya dibuat warna-warni. Oh ya. Itu pasti anak. Karena kan produknya kan meja anak, tempat tidur anak yang lucu-lucu. Nah itu Mas bisa
galerinya, pasti kan itu menarik gitu, foto-fotonya yang bagus, pencahayaannya, mana produk unggulan, sambil menceritakan ini kelebihannya apa, kualitasnya kan. Kalau tempat tidur anak, apa meja nggak mudah rusak, nggak mudah rapuh, apa dirayapin ya kan, seperti itu contohnya. Ada sih teman saya yang juga jualan furniture ya. Pertemanan dari aksi kita yang segmented gitu ya, yang tersegmen, yang pas gitu. Oh, kalau pertemanan ya kayaknya sih lebih ke kan orang tua ya. Kayaknya ini lebih luas sih ininya. Tapi kalau lebih segmentasi lagi, Mas bisa tadi masuk cari grup misalnya. Coba ya, cari grup-grup yang relatif yang tempat tidur anak ya misalnya. Kita cari yang dari pos ya, dari pos. Nah, kayak gini kan lucu-lucu nih tempat tidur anak modern. Nah, ini juga bisa diambil ini. Jadi orang-orang yang komen di sini bisa di-scrap lalu dijadikan teman. Ini juga bisa seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi langsung aja ke tempat tidur anak gitu ya. Iya, ini sampai 251 share ya, lumayan. Banyak juga ya ini share ya. Nah, kayak gini kan udah kelihatan ya, Mas. Ada ini pasti orang tua nih. Bisa diperkirakan aja. Atau ya walaupun bukan orang tua pun juga mungkin ngelihat ini juga tertarik. Nah, dari post ini aja juga banyak, Mas. Dari cari yang interaksinya banyak gitu. Interaksinya banyak, kalau ini udah kurang. Nah, postnya coba ke grup gitu. Jadi grup furnitur juga bisa. Di furnitur itu kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan tuh dari biasanya yang punya rumah ya kan. Nah, itu juga bisa ditambahkan sebagai teman. Cuman kalau mau lebih nanti tadi pakai cara yang segmented itu nanti. Jadi tambahin aja dulu orang-orang yang tertarik dengan furnitur, kemudian segmentasinya lagi ya itu tadi yang lebih ke mengarah ke tempat tidur anak atau meja anak. Kurang lebih gitu, Mas. Oke, ya. Terima kasih, Mas. Iya. Oke, terima kasih Mas Panji untuk jawaban dari pertanyaan Mas Ahmad. Oke, ada Mas Syafi'i, Mas Said Syafi'i, silahkan Mas Said Syafi'i jika ingin bertanya. Halo, Mas Said. Itu di chat juga ada yang menanya di basis. Oke, di chat ya. Ini ada dari Mbak Siti Zulaikha. Mas, misal ada produk baju, terus kita pengen diiklankan, itu biayanya berapa ya? Wah, ini lebih ke ads mungkin ya? Lebih ke ads nih. Badrus. Saya boleh tanya, Mas? Ya, silakan. Siapa ini? Saya Ishak Jun. Silakan, maaf, Mas. saya nggak hidupkan kamera, soalnya kalau hidupkan kamera, sinyal langsung drop. Mohon maaf. Siap, nggak apa-apa. Silakan, Mas. Idealnya untuk kondisi kita yang digital ini, untuk memiliki akun Facebook dengan sasaran non-organik ini harus punya berapa akun ya, Mas? Terima kasih. Berapa akun ya, Mas ya? Oke. Kalau organik ini akun maksimalkan nggak bisa. Lebih dari satu akun ya itu bagus sekali, bagus juga. Berarti banyak akun dengan beberapa macam kecenderungan jualan kita atau seperti apa, Mas? Dengan satu niche yang sama kan jualannya. Oh gitu. Baik. Disarankan sih satu niche yang sama, karena kalau beda-beda jadi nggak fokus, jadi lebih kurang maksimal. Walaupun memang ada orang yang menjual dia berhasil gitu dengan cara organik, ada juga seperti itu. Tapi kan
manage luas tuh, ada tentang ganti-gantian, ini kadang ini besoknya lain lagi, minggu besoknya lain lagi, atau diselingi dengan minggu gitu. Bisa juga gitu. Ini bahas FB Pro ya, ada yang nanya, Mas ini aman Mas ya kalau semuanya serba otomatis? Serba otomatis, baik nambah teman, posting dan lain-lain, apa ada batasan? Oke, sejauh ini so far aman Mas, karena kita ini seperti aktivitiesnya itu seperti manual gitu, tapi dikerjakan oleh robot. Jadi front end ya, bukan dari laptop biasa, kegiatan biasa, tapi otomatis gitu. Nah, kalau soal nambah teman sama unfriend teman, itu emang ada batasannya. Kalau akun-akun baru tuh jangan sampai terlalu brutal nambah temennya. Misalkan bisa dibatasin, coba dulu misalnya sehari 20, kalau akun baru ya, sehari 20. Kalau saya sendiri sih kadang akun lama sehari 50 pun juga aman. Tapi beberapa pakar menyebutkan sehari maksimum 50 untuk nambah teman. Nah, begitu juga dengan unfriend atau membuang teman ya. Unfriend teman tuh juga ada batasannya. Jangan terlalu brutal. Ada member FB Pro yang melakukan unfriend sebanyak 700 orang. 700 orang di unfriend dalam 2 hari. Dalam 2 hari. Kena tegur, kena kunci pembatasan dari Facebook selama 3 hari. Jadi akunnya nggak bisa dipakai 3 hari, setelah itu normal lagi bisa. Nah, makanya jangan terlalu brutal kayak gitu. Untuk kasus nambah teman dan ini ya, kalau posting belum menemukan sih batasannya, tapi ya seininya aja wajarnya ya posting. Kalau posting sih masih aman sih, relatif aman. Yang enggak tuh yang tadi itu yang kayak nambah teman atau unfriend gitu. Oke, berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Ratih Maharani. Mas Panji, tolong diulang tadi cara mengelompokkan teman di FB. Oh, cara mengelompokkan teman di FB ya? Iya, bisa ke bagian ini, Mbak. Kalau kelihatan dari layar saya, see more di sebelah kiri, tab paling kiri. Kemudian cari yang friend list di bawah. Mana ya friend list? Oh, ini ya, di bawahnya marketplace kalau saya. Friend list di situ. Suaranya sayup-sayup, apakah suara saya masih sayup-sayup, Mas? Enggak, Mas. Jelas ya? di saya jelas. Jelas ya, oke. Ya, next. Next, ini ada yang tanya, FB Pro itu apa, Mas? FB Pro itu software RPA, software robotic process automation namanya ini. Jadi kita sebuah software khusus desktop, khusus atau laptop ya, untuk menjalankan aktivitas di Facebook atau di Instagram ya dan WhatsApp secara otomatis. Bahkan saya buat untuk FB Pro ini ada juga yang bonus untuk YouTube ya. Jadi kayak mengupload kan, kita kalau mengupload atau memposting gitu manual kan capek ya. Misalnya ke banyak grup posting, ke banyak grup yang kita target, kemudian nambah pertemanan yang kita target, dan nambah bikin segmentasi lagi. Nah, kalau manual itu kebayang capeknya. Nah, makanya dengan FB Pro ini kita buat otomatisnya. Jadi lebih mudah lah, sama seperti Auto Creator Studio. Menjadwalkan fanpage Facebook dan akun Instagram. Nah, dengan FB Pro ini bisa diotomatisin pengaturan masuk ke videonya seperti itu. Oke. Ini untuk banyak akun FB bisa ya? Iya, Mas Ozi ya, Mas Ozi dari Jogja. Untuk banyak akun FB bisa, bisa. Jadi tapi kalau misalnya ada beberapa laptop pakai banyak akun gitu, bisa dipakai masing-masing secara bersamaan bisa. Misalnya dapat laptop, install aja keempat-empatnya laptop itunya, softwarenya, lalu jalankan selama memenuhi kriteria dari PC-nya ya. Kita pakai Windows, ya, bukan Mac.
gitu contohnya. Kemudian ini produk Mas Panji sendiri ya? Iya Mas. Berarti kalau update terbaru selalu ada ya? Ada. Bahkan update kita ini udah sering banget, udah banyak kalau dari member sebelumnya tahu ya. Udah sering banget di update dan sampai sehingga fiturnya sampai sebanyak sekarang ini. Tadinya masih sedikit sampai sebanyak ini. Jadi update kami itu FB Pro ini di update-nya tuh berupa selain penambahan fitur, perbaikan fitur ataupun penyempurnaan fitur gitu. Tuh. Oke. Bisa dioperasikan dengan HP nggak nih Mas, FB Pro? Ya, tadi kan udah disebut ya bahwa ini khusus desktop, khusus PC. Jadi saat ini belum, Mbak. Belum Mbak Warsini ya belum belum bisa dengan HP. Tapi kira-kira ke depannya nanti dikembangkan nggak nih Mas? Bisa untuk pengoperasian dengan handphone nih? Mungkin ada, cuman saya belum sampai ke sana ya, Mas. Hmm, Ya. siap. Terus ada video tutorialnya nggak nih Mas Panji untuk penggunaannya mungkin ya? Untuk penggunaan ya ada, tentu ada. Jadi tutorialnya itu berupa selain berupa e-book yang bisa dibaca, karena kan ada orang yang pinginnya baca e-book, ada juga orang yang pinginnya nonton. Jadi saya sediain berupa e-book dan video. Siap. Oke, berupa e-book tadi ya untuk panduan penggunaannya. Terus kalau ada akun Facebook yang lama tidak aktif berinteraksi, kemudian menggunakan FB Pro ini dianggap akun baru, apa ini dianggap akun baru dan saat unfriend dengan rule at 10 per 20. 20 per bisa bebas seperti yang di apa yang bilang sampai 50-an gitu tadi. Bisa, ya. Kalau akun FB lama tidak aktif berinteraksi, kemudian digunakan lagi. Oh bisa. Jadi FB ini akan tahu gitu, ini akun lama gitu. Udah tahu. Jadi kalau digunakan lagi buat berinteraksi aktif lagi, ya nggak dianggap akun baru sih, nggak dianggap akun baru. Tapi add friend-nya tetap pakai rule tadi. Kita coba dulu bertahap nih. Misalnya kalau misalnya Mas ragu, kita add dulu 20 nih hari ini 20. Oh aman. Nah besoknya kita naikin lagi 30. Oh aman. Nah, berarti bisa sampai 50 gitu. Jadi tetap ini nggak ada aturan baku ya sebenarnya. Oke, siap. Jadi bisa ya Mas tadi untuk jawabannya. FB Pro dengan iMacros itu sama atau enggak Mas? Beda, mirip-mirip, cuman beda platform. Jadi bukan iMacros, kita makainya UiPath. Beda tadi ya. Terus bisa dijual ulang nggak FB Pro ini? Oh, Ya, enggak. aku Lisensinya personal ya Mas ya. Jadi personal, software lifetime iya, tapi nggak bisa dijual ulang, tapi bisa buat jual jasa. Misalnya Mas mau menjual jasa merawat akun FB milik orang lain itu boleh. Gitu. Software lifetime, iya betul. Softwarenya hanya seterusnya ya sekali one time payment, tapi support dari saya lifetime. Ya. Mungkin bisa nih Mas sedikit didemokan salah satu fitur dari FB Pro ini. Ya, kalau dari sini Mas ya, misalnya kita membangun interaksi dengan apa ya, dengan like ya misalnya yang paling gampang lah like beranda gitu. Kan kalau Instagram juga ada tuh like beranda. Nah, di Facebook juga kita bisa like beranda yang paling gampang untuk mengetesnya. Kita tinggal klik di sini FB Pro titik 2. Sebentar. Oh, yang ini nggak kelihatan ya Mas ya? Belum, Saya belum. kalau mau share lagi gimana? Ini kelihatan nggak Mas? Masuk ke tampilan Facebook ini. Oh belum ya, berarti ntar Ya, sebentar belum. saya Masih di tampilan Facebook. cara gedeinnya gimana cara lagi.
tampilan ininya kecil nih Mas. Tampilan layarnya ya, Mas? Oh ya enggak, ini perlu di new share ya berarti ya. Iya, New di share. share. Oh iya nih ada nih sebentar ya. Oke, share. Ya, ini udah kelihatan Mas. Ini di tampilan ini malah tadi apa? Di materinya, di minut. Nah, sudah. Oke, Oke, sudah, ya. sudah. Ya, ini kayak jadi ini fitur-fitur di FB Pro 2.0 ya, banyak sampai update-nya sampai segini. Jadi ada yang auto like ini beranda nih kita bisa like otomatis sebanyak yang kita mau, baik di beranda maupun di fanpage kita ataupun di grup ataupun di mana ya. Jadi itu biasanya di beranda, home atau di profile kita sendiri ataupun di profil orang lain ataupun di grup ya. Kemudian ini ada Skype Friends dan segala macam ya. Ini nanti dijelaskan di fungsi-fungsinya ya. Jadi kita bisa memakai ini semua untuk kegiatan organik dan promosi. Seperti ini. Nah, ini yang terbaru ini di bawah ini ada Auto Creator Studio FB, Auto Creator Studio FB Video, sama Instagramnya saya taruh di tab yang ini Instagram. Nah, di sini ada Creator Studio Instagram. Nah, jadi ini menschedulekan kayak misalnya kita post. Jadi walaupun laptop kita mati di Creator Studio, maka postingan kita akan tetap terpublish sesuai jadwal yang kita tentukan. Kayak gitu. Berapapun banyaknya, makanya kita nyiapinnya di Excel. Oke, yang tadi pingin lihat ini ya, misalnya auto like beranda Inggris. Kita klik yang ini, kita pilih, kemudian kita submit. Nah, tampilannya saya buka di sini. Ya, berapa banyak like? Oh, ini nggak terlihat nggak ya? Belum, Mas. Sebentar. Saya share lagi berarti yang baru. Oke, sudah. Nah, ini kayak gini. Ini contoh apa yang pop up ya. Berapa banyak like kita pengen berapa like di situ, misalkan mau 5, 50, bebas 100. Kalau kita enter oke, maka dia akan menjalankan like-nya secara otomatis ke bawah gitu. Gitu. Ini jadi nge-like ini kan juga untuk kegiatan, salah satu kegiatan untuk mengaktifkan akun ya. Jadi untuk membangun relationship juga dengan teman-teman kita yang tertarget. Nah, kayak gini. Lalu udah muncul, udah selesai, yang muncul nanti notifikasi dan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada pertanyaan lagi. Mas, bisa dijelaskan nggak spesifiknya untuk menjadi jasa tadi? Berarti yang mau FB-nya kita kelola sampai kita bisa akses akunnya, dalam kurung mempercayakan gitu ya, Mas? Untuk jasa tadi, Mas, mungkin jasa apa? Kelola akun Facebook tadi. Iya, betul. Betul. Itu kalau misalnya mau menjual jasa kelola akun Facebook ya. Berarti ya iya tentu saja. Jadi orang itu harus mempercayakan kita gitu untuk merawat akunnya. Kalau yang ini ada atasnya, bisa jadi mentor nggak Mas? Saya mau bisnis produk digital. Oh iya. Iya, teman-teman banyak kok yang bertanya di Telegram beberapa kalau ada kesulitan tentang bisnis produk digital apanya gitu, saya suka ngasih masukan mungkin dari apanya yang bermasalah gitu deh. Itu bisa, boleh Mas, saya bebas-bebas aja, kita sama-sama diskusi lah. Semoga memberi manfaat. Oke, siap. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Ini lengkap ya video tutorialnya, setiap update atau ebook aja, sepertinya tertarik. Ya, biasanya memang kalau untuk yang sekarang ini saya udah update tutorial
dari ebooknya. Nah, cuman yang kalau misalnya baru nih, baru saya update nambah fitur misalnya. Nah, kalau nambah fitur mungkin belum tersedia. Jadi mungkin kalau misalnya fiturnya benar-benar baru nih, baru saya bikin semalam, itu saya belum sempat untuk bikin tutorialnya. Ya biasanya kita ini aja share aja langsung di grup gitu. Mas mau pakai fitur yang ini, tolong dong tutorialnya. Oke, saya infokan gimana cara makainya kayak gitu. Karena kan saking seringnya update gitu, jadi saya waktunya terbatas untuk mengupdate ininya ebooknya gitu. Tapi pasti akan diajarkan gitu. Saya mau pakai yang mana udah ngomong aja gitu di grup support atau di page Japri boleh. Bahkan kemarin baru update fitur terbaru ya Mas, ada upload ke YouTube gitu ya, secara otomatis. Nah ya itu baru, itu saya cuma bikin demonya doang nih. Demonya doang. Nih kelihatan nggak Mas YouTube saya? Kelihatan. Nah ini baru bikin demonya doang. Belum bikin ininya apa namanya caranya, tutorialnya. Iya kayak gitu. Ada juga kemarin update fitur itu ya, Instagram. follow unfollow secara otomatis, lalu bisa komentar, tambahkan secara tertarget, dan DM ya. DM itu mungkin kalau di Facebook inbox ya, secara otomatis gitu ya Mas. Betul. Jadi kita siapkan listnya untuk DM user-user yang udah kita script. Lengkap banget berarti Mas. Dari beberapa sosial media di manajemen dalam satu tools gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini dari minta linknya Mas. Kemarin dapat dari e-booknya. Nah, untuk linknya nanti mungkin bisa hubungi ini ya, pengundang yang memberikan link Zoom pada malam hari ini. Nanti bisa langsung ditanyakan aja untuk link pendaftaran atau tools FI Pro itu di mana gitu. Tanyakan kepada mereka karena mereka yang mempunyai kode kupon juga. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar ya pada sampai malam hari ini nanti akan dapatkan diskon khusus ya. Nah, kode kuponnya itu ada kepada orang-orang yang memberikan link pada webinar malam hari ini gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain terkait materi yang disampaikan Mas Panji atau terkait tools FI Pro ini. Silahkan disampaikan. Siap, sama-sama Mas Oji. Silakan dari teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Ada? Oh ya Mas, saya tambahin tuh kalau yang tadi ya, yang tentang spesifik untuk menjadi jasa ya. Ya. Ada juga orang yang pingin mencari jasa post ke banyak grup. Nah itu juga kita bisa menjual misalnya, bisa menjual jasa untuk memposting ke grup-grup tertentu ya, ke banyak grup. Itu bisa kayak gitu, jasa jual jasa untuk menggunakan FB Pro gitu. Pernah ada sih kayak gitu. Bahkan bisa ke marketplace juga ya Mas, Facebook Marketplace ya. Oh ya, FBMP ya ada. Iya. Ada. Kan banyak juga itu biasanya yang nyari jasa posting di Facebook Marketplace itu. Ya, khusus produk item ya. Produk item. Siap, sama-sama. Ini dari Mas apa tadi, Mas Oji ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi. Silahkan.
Mas Said Safi'i ini mungkin sudah raise hand mau bertanya. Silakan Mas. Nggak ada atau mungkin sudah jelas tadi yang disampaikan oleh Mas Panji. Silakan, ada Mbak Mia Hasna. Silakan Mbak. Dibuka aja mikrofonnya jika ingin bertanya. Halo Mbak Mia Hasna atau Mas Said Safi'i. Kalau untuk pemula itu yang dipelajari di awal apa dulu? Hal yang mendasar, Mas. Pemula ya, karena kita ngomongin di Facebook ya, jadi kita merapikan profil kita, merapikan informasi-informasi di profil kita itu dari kota, hobi segala macam ya. Ya tadi itu personal branding kita ingin dikenal sebagai apa di media sosial. Oke, siap. Jadi yang perlu kita lakukan di awal itu memperkenalkan diri kita gitu ya. Kalau misalkan tadi kita jualnya produk apa makanan kucing, berarti kita juga harus memperkenalkan tuh kita sebagai penjual dari produk tersebut gitu, biar nanti kita lebih dikenal oleh para konsumen kita gitu. Ya, misalnya bisa share-share tentang gimana sih merawat kucing yang baik gitu supaya nggak ini kalau sakit kemana, informasi-informasi tentang orang percaya benar ke dan efek dalam itu trust percaya kali ini produk software baru apa udah lama Mas karena saya baru tahu. Oh ya baru Mas, ini beberapa bulan yang lalu, nggak bisa juga lama juga tapi tahun ini, jadi saya launchingnya baru tahun ini. Oke, silakan dari teman-teman yang lain mungkin masih ada yang perlu dipertanyakan aja. Kita sampai jam mungkin 10 menit lagi ya. Produk software. Oh iya tapi untuk platformnya karena kita kan tahu kan Mas tahu iMacros tadi iPad, nah itu platformnya lama, udah lama platformnya lama, cuman untuk membuat bahasa pemrogramannya menggunakan platform tersebut itu baru tahun ini gitu. Ya. Nah, ngomong-ngomong dari harganya nih kira-kira berapa nih, Mas? Kan tadi lifetime ya atau sekali bayar. Mungkin dari teman-teman penasaran nih, berapa sih harga dari tools FB Pro ini? Iya, iya sesuai yang Mas Badrus ini kan. Gimana Mas? Mas Badrus nih kayak yang lebih tahu nih. Kalau udah lihat di ininya kan di linknya. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi. Dari sekian yang sudah banyak menggunakan yang menjadi kendala atau hal terberat terjadinya feedback itu apa, Mas? Sekian banyak yang menggunakan mungkin toolsnya ya, Mas, gitu. Yang jadi kendala. Iya, usernya iya. Mereka sih pernah ada member yang tadi itu misalnya pertamanya gagal melakukan unfriend. Nah, mungkin fiturnya gagal gitu ya. Itu ternyata
mereka menggunakan, ada orang itu yang menggunakan yang nggak biasa, yaitu menggunakan theme dark mode kayak gitu. Nah, setelah saya tahu, oh ini pasti karena dark mode nih, dibuat aja theme-nya itu jangan dark mode, light biasa, normal, jalan gitu. Dan ada juga orang lain yang melaporkan, Mas, fiturnya ini kok saya fail sih. Pas saya lihat, oh iya, berarti ini ada update sedikit ya, perlu diupdate sedikit, dan akhirnya setelah saya update lagi, jalan gitu. Jadi per case tuh kadang beda, kadang juga lancar-lancar aja, tergantung fiturnya yang mau dipakai apa kayak gitu. Tapi seandainya terjadi error ya, kita lihat dulu kenapa errornya gitu. Lihat dulu, analisis dulu. Gitu. Oke, siap. Silakan jika ada pertanyaan lagi. FB Go, apa itu, Mas? FB Go belum pernah dengar saya. Mas Badrus pernah dengar nggak FB Go? Wah, belum pernah dengar, Mas, malah. Mana saya belum tahu nama itu. FB Go. Kalau nggak salah dulu apa ya namanya, jam apa ya, udah nggak ada. Ini bisa scrap nomor HP nggak, Mas, untuk FB, IG, YouTube dan lain-lain? Scrap nomor HP nggak bisa. Kalau untuk friends itu misalkan scrap friends itu nanti keluarannya adalah nama, link dari profil teman itu, sama keterangan mutual friend. Kayak gitu contohnya. Jadi nggak sampai ke nomor HP ini. Bahkan kita ada tool WhatsApp-nya juga ya, Mas. Bisa broadcast WhatsApp. Broadcast, iya betul. Untuk broadcast list nomor yang udah kita miliki secara legal tentunya. Soalnya banyak orang yang nyekrep sembarang gitu kan, dapat nomor HP lalu dia blast. Nah, itu juga cara yang salah. Karena kan orang juga bisa nge-report nih, report spam. Dari mana dapat nomor saya? Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Mungkin dari teman-teman. Atau sudah jelas mungkin ya. Untuk harga ya, harga normalnya itu ada di harga 884.000. Tapi karena kita lagi ada diskon sampai malam ini, ya silahkan teman-teman daftar aja dulu, bisa bayar 2 hari kemudian, kita ada diskon 50%, jadi menjadi 442.000 saja. Dan itu pun lifetime ya, nggak perlu biaya berlangganan, bulanan ataupun tahunan. Bahkan dapat update lagi dari Mas Panji dan juga support ya, ada supportnya. Jadi kalau ada kendala penggunaan toolsnya nanti akan dibantu langsung oleh Mas Panji. Gitu. Ya, betul. Ada grup supportnya. Jadi Januari, jadi bisa, bahkan ada juga yang japrik saya minta karena udah mentok banget nih, udah saya kasih tahu nggak bisa, akhirnya ya udah Mbak, remote aja lah. Kalau gitu kita remote dari sini. Dan akhirnya bisa jalan. Iya, daftar ke yang ngasih link Zoom ya. Nanti tanyakan aja sama adminnya atau ya yang pokoknya yang memberikan link Zoom itu. Tanyakan kode kupon atau kode diskonnya apa gitu. Nanti biar dapat diskon 50%. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Masih ada waktu 5 menit lagi sebelum jam 9 ya.
Nah, ini juga ada tutorialnya ya, penggunaan dari FB Pro. Nah, Ada yang demo, ada yang juga tutorial, ada demo. Ini teman-teman bisa ini aja kalau mau ngeliat-lihat ke channel saya, channel YouTube saya ada. siap. Boleh dikirim linknya, Mas? Atau dicari aja nanti ya? Di search saja nama saya ini Panji Rian. Ya, nanti bisa dilihat-lihat demonya, penggunaannya dari tools FB Pro ini. Itu ada banyak ya. Bahkan bisa kirim pesan terjadwal secara otomatis di WhatsApp juga. Oh enggak, ini Mas. Ini saya share cara gratis nih. Cara gratis kirim WhatsApp terjadwal. Ini di luar dari FB Pro. Oke, siap. Silahkan, boleh. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Boleh ditanyakan yang belum jelas. Oh, ini saya tulis saja ya, Panji Rian. Namanya Mas Panji Rian tadi ya. Oke, mungkin itu tadi ya yang telah disampaikan dari Mas Panji. Saya kira teman-teman sudah jelas semua karena tidak ada pertanyaan lagi yang disampaikan. Jadi mungkin kita cukupkan ya webinar pada malam hari ini. Sebelum ditutup mungkin dari Mas Panji ada sedikit closing statement yang ingin disampaikan. Oh iya. Ya Mas Badrus, makasih banget ini kesempatannya untuk ketemu dengan teman-teman semua di sini. Semoga sharing singkat dari saya tadi untuk organik ini bisa membantu teman-teman juga bisa menghasilkan dari Facebook ataupun sosial media. Iya Mas, saya rasa itu aja Mas Badrus. Oke, siap. Terima kasih Mas Panji telah meluangkan waktunya untuk berbagi bagaimana sih cara mendapatkan atau strategi mendapatkan duit dari Facebook ya secara organik. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Untuk tadi yang bertanya bagaimana sih cara memperoleh tools FB Pro dari Mas Panji ini, nanti bisa tanyakan aja langsung kepada teman-teman yang memberikan link Zoom ya, memberikan link Zoom webinar pada malam hari ini. Tanyakan kepada mereka karena mereka lah yang punya kode kupon diskon tadi dari harga 800 menjadi 400 sekian gitu. Oke, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama Kak.